Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Silaban Channel. Pegang bro, di depan saya ada Beat dengan kendala motor mogok, tidak bisa di double start, tidak bisa di engkol. Nah, untuk kondisi awal saya tunjukkan. Kemudian kita coba double start ya. Kunci kontak on. Oke, untuk langkah selanjutnya kan bro, kalau menangani kasus motor yang semacam ini, kita cek dulu untuk bagian oli mesin ya. Kita cek ini gejala atau indikasi motor gancet atau ngejim Kang bro. Kita coba cek dulu untuk bagian oli mesin. Oke, kita lap dulu. Oke, kita masukkan. Nah, lihat ya, kering ya untuk olinya. Jadi untuk bagian stick dari pembaca keadaan oli di dalam mesin ini tidak tersentuh sama sekali sama pelumas. Nah, ini dipastikan kemungkinan kering untuk olinya Kang bro. Padahal ini untuk posisi motor saya topang standar tengah, kemudian posisinya itu juga agak rendah ke belakang. Seharusnya kalau memang masih ada oli, biasanya untuk stick ini pasti kena oli. Nah, ini nggak kena sama sekali. Oke ya, sekarang kita coba buka saja untuk baut tap olinya. Baik Kang bro, karena untuk kepala baut tap oli sebelah kanan itu seperti mau slack, kita pindah ke sebelah kiri ya. Kita buka untuk penutup oli dari sebelah kiri. Kita gunakan kunci 17 shock. Nah, Kang bro lihat, nggak ada oli yang keluar sama sekali. Ini ya. Nggak ada yang netes sama sekali Kang bro. Nah, ini untuk filternya kering untuk olinya. Oke, untuk selanjutnya kita buka untuk bak CVT ya. Kita nanti akan putar krek as melalui baut puli depan. Ini mintanya dinyalakan dulu untuk mesin, nanti setelah menyala kondisinya seperti apa. Kalau misal terjadi bagian seher baret atau apa karena dia ngejim, itu urusan nanti. Kita coba hidupkan dulu untuk motor ini. Nah, kita bongkar dulu untuk bagian CVT nya. Oke Kang bro, setelah semua terbongkar seperti ini penutup CVT, kita coba gerakan menggunakan kunci ring 22. Apakah dia masih ada mau pergerakan atau sama sekali tidak mau bergerak. Nanti kalau misal ada pergerakan, kita gerakan pakai ini bisa. Nah, kita kasih bantuan pelumas ya, langsung masuk ke ruang bakar, bisa melalui lubang busi ataupun melalui lubang injektor. Oke ya, kita coba gerakan. Nah, ternyata masih ada pergerakan Kang bro, masih bisa, cukup keras tapi masih bisa bergerak. Nah,
Oke. Sekarang kita coba bantu menggunakan pelumas langsung melalui lubang busi ya. Oke, kita lepas untuk businya. Baik Kang Bro, untuk busi sudah saya lepas. Namun alangkah sebaiknya sebelum kita menambahkan pelumas melalui ruang bakar, melalui lubang busi ini ya, kita masukkan dulu untuk oli ke ruang karter oli, atau kita isi oli yang baru dulu ya. Nanti kita gerakkan lagi melalui baut krek A sebelah kiri, dan kalau kita rasa nanti setelah digerakkan kok menjadi lebih enteng, kita coba pasang tutup CVT nya, lalu kita coba engkol. Kalau misal di engkol itu pergerakannya sudah enteng, kita tidak perlu menambahkan pelumas atau oli di ruang bakar, begitu ya. Dan kita nanti akan melihat posisi setelah motor hidup itu akan berefek apakah motor menjadi ngebul atau tidak. Nah itu nanti. Namun kita coba dulu, kita masukkan oli yang baru. Kita tutup dulu untuk baut penutupnya sebelah kiri tadi ya. Oke Kang Bro, untuk selanjutnya kita akan mengisi oli dengan yang baru. Nah sebelumnya perlu saya sampaikan juga Kang Bro, untuk kondisi motor semacam ini motor sebenarnya cukup mengacau untuk pemiliknya ya. Karena kondisinya itu sebenarnya tidak berasap, dan untuk kondisi perpak-perpaknya juga kering, tidak terjadi kebocoran. Biasanya di area sini terjadi kebocoran ya, ini kering. Kemudian untuk bagian mesin juga belum ngebul. Di sini terbukti ya, untuk lubang buang dari knalpot kering. Nah, bersih. Nah, ini sebenarnya cukup mengacau untuk para pemakai ya. Karena rata-rata untuk motor matic zaman sekarang itu untuk oli itu gampang menyusut untuk volumenya. Nah, saya sarankan untuk kalian para pengguna matic ataupun motor lainnya, jika mengalami kondisi semacam ini yang sebenarnya oli itu sudah mulai termakan atau ikut terbakar walaupun tidak nampak. Nah saya sarankan sebelum memutuskan untuk memperbaiki, misalkan mau kolter atau perbaikan bongkar mesinnya, nah saya sarankan gunakan oli yang tingkat kekentalannya atau viskositasnya itu di atas dari penggunaan motor ini. Biasanya kan untuk motor ini menggunakan MPX2 seperti ini Kang Bro. Jadi dari nilai viskositasnya itu 10W30. Nah ini olinya encer ya. Nah saya sarankan gunakan oli yang lebih kental di atasnya, misalkan menggunakan 20W50. Nah Kang Bro bisa menggunakan oli yang semacam ini, tidak apa-apa, itu aman. Kemudian bisa juga menggunakan ini untuk Ultratech dengan tingkat kekentalan 20W50. Nah ini lebih kental daripada untuk yang MPX2 yang standar dari pabrikannya seperti ini. Nah itu tujuannya supaya oli lebih bertahan lebih lama lagi dibandingkan untuk kondisi yang nilai kekentalannya itu 10W. Oke ya, seperti itu ya Kang Bro. Saya akan gunakan untuk yang merek ini. Oke ya, setelah kita isi oli, kita coba putar lagi menggunakan kunci ring 22. Oke Kang Bro, pada saat diputar seperti ini, kalau masih terasa berat, dia kayak kalau kita lagi muter komstir ya, ada rasa glek seperti itu, belum mulus. Glek, nah dia terasa ada, nah seperti ini Kang Bro.
Nah, di titik ini ringan, tapi begitu kita putar dia berat kembali. Seperti mau top kompresi seperti itu ya. Masih berat ini Kang Bro. Oke, untuk proses ini mungkin saya skip, nanti saya tunjukkan pada saat posisi sudah bisa diengkol. Selanjutnya Kang Bro, saat kita sudah berusaha memutar melalui krok as namun masih berat dan itu sudah cukup lama ya untuk waktunya. Sekarang saya coba bantu memasukkan pelumas melalui lubang injektor sini ya. Nah, ini sama tujuannya Kang Bro, sama saja melalui lubang busi, ketemunya di ruang bakar. Karena sudah dipastikan ini pasti untuk bagian piston itu kering ya, jadi kita coba bantu menggunakan minyak pelumas seperti ini, kita masukkan. Secukupnya. Untuk membantu melumasi bagian piston yang kering. Oke, selanjutnya kita putar lagi melalui krek as sebelah kiri. Oke Kang Bro, setelah beberapa lama kita coba engkol langsung melalui putaran dari as krok asnya, sekarang untuk box CVT sudah saya pasang dan saya coba engkol dari engkolannya langsung. Sudah terasa agak ringan Kang Bro. Nah, nanti kita langsung coba nyalakan untuk motor, kita kunci kontak on. Kita coba engkol beberapa kali dulu ya. Oke, kita coba on kan. Nah. Oke Kang Bro, setelah mesin menyala seperti ini kita pertahankan ya, kita tahan jangan sampai mati lagi, karena biasanya kalau mati lagi itu ceket lagi biasanya. Nah, ini kita pertahankan dulu biar olinya bersirkulasi, lalu kita perhatikan nanti untuk mesin apakah menjadi berasap dan juga suaranya ada yang lain atau tidak, sambil kita perhatikan Kang Bro. Sudah nampak asap, ini tadi kemungkinan sisa dari ruang pembakaran yang kita masukkan melalui lubang injektor ya. Nah, ini kita tunggu sampai panas, kira-kira sampai ruang bakar itu tidak tersisa oli lagi. Tapi ada kemungkinan ini memang piston sudah baret. Baik Kang Bro, ini kondisi mesin menyala sekitar sudah 10 menit ya. Dan untuk mesin sudah lumayan panas. Untuk suaranya ngelek-lek ya, sudah berdampak ke komponen yang lain, bukan cuma di bagian ring pistonnya saja. Untuk ring pistonnya sudah baret, ini buktinya Kang Bro. Dia tetap keluar asap karena kondisi piston yang pasti sudah baret. Nah, untuk yang lainnya itu berdampak ke suara mesin jadi kasar juga. Nah, seperti itu ya Kang Bro. Untuk tutorialnya mungkin sampai di sini dulu untuk cara menyalakan motor yang mogok karena mengalami ngejim kekeringan oli. Nah, untuk selanjutnya
Ini nanti terserah dari owner ya, kepengen langsung diperbaiki, dibongkar, atau mau seperti ini dulu. Oke ya, sekian dulu yang saya sampaikan hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibantu tombol like dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Saya silakan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam otomotif.